Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, muliakan, kita doakan Sayyidil Walid Kiai Haji Munawir Asli, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, berkah umur, berkah rizki, dan juga banyak anak dan cucunya ya Rabbal Alamin. Ngau bu, ketawa bu. Nambah anaknya nggak boleh mah. Ustadz Pijay, Ketua Majelis Bapak Haji Amiruddin beserta seluruh hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan tidak keluar dari majelis ini kecuali kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10, baris paling atas. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi insyaallah taala amin. Min kalami ba'dil 'arifin, sebagian di antara ucapan ahli ma'rifah, ala lisani hawatifil haqqi, melalui suara kebenaran. Ya ayyuhar radhi, wahai orang yang ikhlas atau ridha, bi ahkamina, dengan hukum-hukum kami. La budda an tuhmada uqbar ridha, la budda an tahmada uqbar ridha, seharusnya kalian senantiasa memuji kepada Allah setelah keikhlasan atau keredhaan. Fawwid ilaina, serahkan padaku atau pada kami. Taghtanim waslana, engkau akan nikmati sampai atau wusul kepada kami. Farrahatul uzma, maka istirahat yang agung, istirahat yang menyenangkan. Liman fawwada, bagi orang yang pasrah kepada kami. Fa'alal akili, maka itu wajib bagi orang yang berakal. Selamat datang Bapak Kapolsek baru. Siap. Mudah-mudahan istiqomah tiap bulan. Lanjut nih Dan. Fa'alal akil, maka wajib bagi orang yang berakal, ayyaj'ala, menjadikan amalahu, amalnya dia, khalisan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala. Wala yaltafitu ilal khalqi, tidak menoleh atau berharap kepada makhluk aslan sama sekali. Kama kila, sebagaimana yang dikatakan, falaitaka tahlu wal hayatu mariratun, maka sungguh kalian berharap manis padahal hidup itu rasanya pahit. Walaitaka tarda wal anamu khidabun, kalian berharap senang padahal manusia itu pada murka. Walaital ladzi baini wa bainaka amirun, dan kalian berharap antara aku dengan kamu itu ada hubungan yang dibangun. Wa baini wa bainal alamina kharabu, padahal antara aku dan antara alam kharabun, itu adalah hancur. Idza sahha minkal wuddu, apabila rasa cinta itu benar, rasa cinta itu suci, fal kullu hayyinun, maka semua akan merasa menjadi ringan, menjadi mudah.
Wa kullul ladzi fawqa turabi turabu, dan setiap di atas debu ada debu lagi. Ja'alanallah, semoga Allah menjadikan kita semua minal mukhlisin, termasuk orang yang ikhlas, as-salihin, yang saleh, wa asamana minat talihin, dan menjaga kita semua minat talihin, dari sifat orang-orang yang toleh. Toleh ini kebalikan soleh. Kebalikan soleh apa? Toleh. Bihurmati sayyidil mursalin, karena keagungan, yaitu pimpinan para rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hikayatun, satu cerita, fi fadli may yasbiru 'alal balaya, keutamaan orang yang sabar terhadap ujian Allah. Zakara ba'dul 'arifin, sebagian ahli ma'rifat berkata, qala marartu bi ba'dil jibal, aku melangkah atau melintas di sebagian gunung. Fara'aitu syaikhan a'ma, aku melihat di gunung tersebut ada orang tua yang matanya buta. Maqtu'al yadaini, tangannya putus. Warijlaini, kakinya putus. Yadribuhul faliju fi kulli waqtin, setiap hari, setiap waktu itu dipukul atau dihantam dengan sebuah kegagalan. Waddudu yatanazaru alai minhu, begitu pula ulat mengelilingi dirinya. Wazanabirul ardi tanhashu min lahmihi, dan juga lebah tanah itu membentuk atau mengambil dari dagingnya. Wa huwa yaqul, sedangkan orang yang matanya buta, tangannya putus, kakinya putus, dia berkata, apa perkataannya? Alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah yang memberikan kesehatan padaku, mimma ibtala bihi katsiran min khalqi, daripada makhluk yang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalani, yang telah mengungguli kepadaku, memberikan karunia padaku, ala katsirin mimman khalaqa tafdila, terhadap makhluk yang banyak dari makhluk Allah yang Allah berikan keutamaan. Qala taqaddamtu ilaihi, kemudian ia berkata, lalu aku mendekatinya. Wa qultu lahu, dan aku katakan, ya akhi, wahai saudaraku, wa ayyu syai'in afak minhu, apa yang membuat engkau meminta kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, padahal kali engkau ini matanya tidak ada, kakinya tak ada, tangannya tak ada. Wallah, orang itu jawab, demi Allah, ma ajidu illa jami'al balaya muhitatun bika, tidak aku dapati seluruh musibah kecuali ada dan terjadi pada dirimu. Farafa'a ra'sahu, dia angkat kepalanya. Wa qala ilaika anni ya battal, wahai orang yang datang, pergilah jauh dariku. Alam yabqi lisanan biwahdihi wa fi kulli lahzatin yadhkuruhu wa qalban ya'rifuhu, bukankah aku punya lisan, bukankah aku punya bibir untuk berzikir kepada Allah, bukankah aku punya hati untuk mengenali Allah. Mata tidak mesti harus ada jika hati itu ada, maka hati yang mengenali kepada Allah akan tembus pandangan itu jauh lebih tinggi dibanding hanya sekedar mata penglihatan zahir. Summa ja'ala yaqul, kemudian orang itu berkata, yaqul hamidtullaha rabbi idh hadani, saya muji Allah karena apa? Allah telah kasih hidayah padaku, ilal islami wad dinil hanif, ke agama Islam dan agama yang lurus.
fayadhkuruhu lisani kulla waqtin, maka lisanku bisa bergerak setiap waktu. Wa ya'rifuhu fuadi bil latif, dan hatiku mampu mengenal Allah dengan kelembutannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paham, Bu? Insya, berarti gua nggak jelasin lagi nih. Sebagian ahli ma'rifat, ini ilmu ma'rifat, dalam tahafannya orang itu belajar syariat. Setelah belajar syariat, kuat dengan fikihnya, ngerti bab wudunya, ngerti bab salatnya, ngerti bab najisnya, ngerti bab puasa, bab zakat, bab haji, pada dasar-dasar syariat. Lanjut, dia maju kepada ilmu thariqah. Orang mau mendekat diri kepada Allah, itu namanya thariq, mencari jalan. Di Indonesia ada 45 thariqah mu'tabarah, ada thariqah Naqsyabandiyah, ada thariqah Syadziliyah, ada thariqah Al-Qadiriyah, dan macam-macam thariqah. Itu orang yang masuk, ya, menetapkan diri, memantapkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang mana yang baik, Ustadz? Syadziliyah apa Qadiriyah? Qadiriyah atau Naqsyabandiyah? Semua baik. Yang nggak baik udah masuk nyalahin thariqah yang lain. Nah, itu namanya bukan thariqah, tapi tarik ikat, tarikat. Bukan torekot, tapi tarikat, tarik ikat. Nah, udah ditarik, diikat, terus dia nyalahin kepada yang lain. Misalnya, semua thariqah yang mu'tabarah bil khusus di Indonesia bagus. Udah dia yang masuk ke dalam thariqah itu, maka dapat nilai ma'rifah. Istiqomah dia jalankan, maka dia mendapatkan kemakrifatan, mengenal betul-betul siapa itu Rabbul Alamin, mengenal benar-benar siapa yang Maha Mencipta, dan untuk apa kita hidup, dan akan kembali ke siapa kita hidup. Inna lillahi. Ini ucapan bukan cuma diucapin saat kita mendengar ada musibah kematian. Inna lillah, sesungguhnya kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi, kita semua akan kembali. Ilaihi, kepada Allah, raji'un, kembali semua. Semua kita akan pulang. Pulang kemana? Pulang ke alam asal. Di mana alam asal kita? Akhirat. Itulah alam yang kekal dan abadi. Kata ahli ma'rifah, orang yang ridha dengan hukum Allah, dia pasti hidupnya senang terus, girang terus, bahagia terus. Karena apa? Walaupun rizki yang ia dapati tidak sesuai yang ia kira, tetapi dia senang karena dia mengetahui bahwa Allah lah yang maha memberikan rizki. Walaupun kerjaan yang dia masukin lamarannya tidak diterima, tetapi justru diterima di lamaran yang lain. Walaupun wanita yang dia inginkan untuk dinikahi tapi tak jumpa, tak kunjung dia dapati, tetapi dia malah dijodohkan dengan wanita yang lain dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ridha, maka orang itu senantiasa bisa bahagia. Jadi bagaimana supaya hidup kita bahagia terus? Dengan bersyukur kuncinya. Bukan bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah, pasti kita hidup akan bahagia. Dapat dikit girang, dapat banyak apalagi. Ya, makan tempe girang, makan daging apalagi. Ya kan? Tidur di atas tikar girang, tidur di hotel bintang 5 pulas. Cuman yang biasa tidur di tikar kemudian diajak tidur di hotel bintang 5 pulas. Yang biasa tinggal di apartemen mewah, tinggal di hotel bintang 5, diajak tidur di tikar, encok, puyeng, pinggang pada. Berarti mendingan biasain di tikar apa di hotel bintang 5? Alhamdulillah. Yang penting girang.
Ada duit girang, nggak ada duit. Nah, itu orang yang bahagia. Bohong. Ada duit disayang Bu ya, nggak ada duit ditendang. Bagaimana kita bisa mengenal kasih sayang Allah? Kasih sayang Allah akan kita kenal dan kita rasakan saat tak ada makhluk yang menyayangi kita. Kalau masih kita punya bini yang sayang sama kita, kita nggak akan tahu hakikat Allah menyayangi kita. Kalau masih ada kawan yang membantu kita, kita tak akan tahu hakikatnya Allah menyayangi kita. Tapi andai kawan pada menipu kita, andai kawan pada menjauhi kita, istri kita pun menjauhi kita, anak-anak kita pun jauh dari kita, tak ada satu orang pun yang peduli kepada kita, baru saat itu kita mengetahui bahwasanya Allah Maha menyayangi kita. Kalau masih punya bini sayang sama kita, kita nggak tahu betapa agungnya sayang Allah kepada kita. Kalau kita masih punya atasan kita sayang sama kita, kita nggak tahu betapa agungnya Allah. Tapi saat kita punya masalah, saat kita dapat musibah, saat kita diuji sama Allah dan tak ada satu orang pun yang peduli, ingatlah, fa inni qarib, Allah itu dekat. Bagaimana bisa kita mengenal, mengetahui sayangnya Allah kepada kita agar kita mensyukuri nikmatnya? Dengan cara tidak ada lagi yang menyayangi kita. Kalau udah nggak ada yang menyayangi kita, maka kita akan tahu betapa Allah sangat setia untuk memberikan nikmat kepada kita. Alhamdulillah. Ada satu cerita dalam kitab ini. Ada orang lewat di satu pergunungan menjumpakan seseorang yang matanya buta, Bu. Matanya apa, Bu? Buta. Tangannya nggak ada, Pak. Tangannya buntung. Kakinya juga mata buta, tangan buntung, kaki buntung. Sengsara apa enggak? Kata kita. Kata dia enggak. Kok bisa dia enggak sengsara? Orang yang menjumpai dia saat itu dalam keadaan ad-dudu yatanatsaru minhu. Dia dikerubutin dengan ulat di badannya. Bahkan semua hewan-hewan yang melata di muka bumi ini, ya, yang bersifat serangga itu pada geronggotin badannya. Tetapi orang yang jumpa kepada orang buta ini nanya, gimana kabar ente? Sungguh sangat sedih sekali hidup sepertimu. Apa jawabnya orang itu? Tidak, saya bahagia, saya senang, saya gembira. Loh, kok bisa sampean gembira, sampean senang? Malah dia jawab, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin minal khalqi tafdila. Alhamdulillahilladzi afani. Saya bersyukur kepada Allah, saya memuji kepada Allah yang telah memberikan saya sehat. Dia nganggap dirinya sehat. Orang yang lain yang melihat dia matanya buta, tangannya buntung, kakinya buntung, tapi dia bilang alhamdulillah saya sehat. Loh, kok bisa sampean merasa sehat? Karena saya punya lisan berzikir kepada Allah, saya punya hati mengenal kepada Allah. Selama saya masih punya lisan berzikir kepada Allah, hati saya mengenali Allah, maka itulah kekayaan yang hakiki. Sallu ala nabi. Ini gua ngomong pada bungong paham apa enggak? Hah? Insya. Ini roman-romannya sama kisah sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Siapa sahabat Nabi yang terakhir meninggal? Gua ada gocapan nih. Yang bisa jawab boleh, nggak usah buka Google dulu ya. Siapa sahabat Nabi yang terakhir meninggal? Hah? Nanti ditambahin nama Kapolsek. Tenang aja, Bu. Satu, dua, tiga, habis waktunya. Tuh, padahal mau ngeluarin dompet, Pak Kapolsek. Waduh. 150. Kalau nggak ada yang jawab, gue yang ngantongin.
Siapa sahabat Nabi yang meninggal terakhir? Salah. Siapa sahabat Nabi yang